Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pisat Mandala Putra. Di sini saya akan menyampaikan satu materi dari kelompok 1, yaitu tentang um, konsep landasan pendidikan, terus makna landasan pendidikan dan jenis landasan pendidikan. Nah, jadi langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu tentang konsep landasan pendidikan. Yang dimana di sini ada beberapa poin pembahasan, yaitu tentang pengertian landasan, pengertian pendidikan, dan pengertian landasan pendidikan. Nah, jadi sebelum kita membahas kepada pembahasan pengertian landasan pendidikan, kita harus mengetahui dulu bahwa pengertian landasan dan pengertian pendidikan. Nah, pengertian landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Nah, adapun istilah landasan itu sebagai dasar yang dikenal pula sebagai suatu fondasi. Ibaratnya kalau seperti di kelas, kalau ada siswa tapi tidak ada guru, maka tidak akan terjadinya pembelajaran. Nah, jadi kita ini mengacu pada pengertian tersebut. Nah, bahwa kita dapat memahami bahwa suatu landasan itu adalah suatu alas atau dasar perpijakan dari suatu hal. Nah, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal, atau juga bisa disebut suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Dan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok. Nah, dalam usaha mendewasakan manusia melalui apa? Melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan perbuatan mendidik. Nah, untuk pengertian landasan pendidikan sendiri, landasan pendidikan itu adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi suatu pendidikan. Nah, secara keseluruhan, biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, terus situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan di pendidikan. Nah, adapun menurut ahli mengatakan bahwa secara leksikal landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan itu merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan suatu pendidikan. Nah, adapun makna dari landasan pendidikan, yaitu landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Sebagaimana telah kita pahami dari pengertian-pengertian di atas, bahwa dalam pendidikan itu mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Jadi di dalam suatu pendidikan itu harus ada yang namanya studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Ada teori dan ada praktek. Nah, jadi pemahaman landasan dan ketepatan wawasan akan memberi peluang yang luas dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Nah, inilah makna daripada landasan pendidikan. Dan ada jenis landasan pendidikan, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada berdasarkan asumsi dan berdasarkan sumbernya. Nah, jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu menurut ahli Roy Wilson. Yang pertama ada aksioma. Aksioma ini adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian atau suatu pernyataan yang kebenarannya diakui atau diterima secara universal. Dan yang kedua ada postulat. Nah, postulat ini adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu saja atas dasar persetujuan. Dan yang ketiga ada premis tersembunyi.
Nah, premis tersembunyinya adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat, eh, yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Nah, jadi premis tersembunyi ini merupakan premis mayor, premis minor dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara tersurat. Nah, dalam hal ini apa? Bahwa premis tersembunyi ini tidak suatu pernyataan yang tidak diakui secara umum, hanya ada orang-orang tertentu saja. Dan yang kedua adalah landasan pendidikan berdasarkan sumbernya. Nah, kalau berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan ini dapat diidentifikasi atau dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah landasan religius. Landasan religius ini adalah pendidikan suatu asumsi juga yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam suatu pendidikan. Dan yang kedua adalah landasan filosofi pendidikan, yang merupakan suatu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Nah, landasan filosofi pendidikan ini tidaklah hanya satu, melainkan ragam, sebagaimana aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Nah, kebetulan untuk Indonesia ini kan adalah Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini juga merupakan filosofi Indonesia. Dan yang ketiga adalah landasan ilmiah. Nah, jadi landasan ilmiah ini merupakan asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan ada berbagai macam jenis landasan pendidikan, yang seperti landasan psikologis pendidikan, sosiologis pendidikan, biologis pendidikan, antropologis pendidikan, dan lain sebagainya. Ini adalah landasan daripada landasan ilmiah pendidikan. Dan yang keempat adalah landasan hukum atau yuridis, yaitu merupakan suatu asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, jadi dari berbagai penjelasan di atas kan dapat disimpulkan bahwa ada berbagai jenis landasan pendidikan yang dapat kita kaji. Antaranya jenis landasan pendidikan yang satu dengan jenis landasan pendidikan lainnya, yaitu saling berkaitan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.